Alhamdulillah, Alhamdulillah al-qail ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, juga pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun berada. Menjelang sore ini, insyaallah kita akan membahas hal yang seringkali ada dalam kehidupan kita, yaitu ada rasa sedih, juga ada rasa takut. Dan biasanya sedih dan takut itu ada pada setiap level manusia. Anak-anak kadang kelihatan, anak itu kelihatan sedang sedih, atau anak itu ketakutan. Remaja juga begitu. Akang-akang, aa-aa, emak-emak juga sama. Kadang sedih, kadang takut. Kudu teu para ruguh deui takut jeung sedih teh. Saur urang Sunda mah teu puguh datangna ti mana sedih, jeung teu apal nu kumaha warnana sedih. Teu puguh bentukna, teu puguh warnana, tapi karasa. Betul nggak, Bu? Jadi suka terasa sedih, tiba-tiba sedih, ada rasa takut. Dan memang itu salah satu ujian yang Allah turunkan kepada orang mukmin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa basyiris sabirin. Allah mengingatkan kita, walanabluwannakum, dan yakin aku, kata Allah, akan menguji kamu sekalian dengan apa? Bisyai'im minal khawf, dengan sesuatu yang membuat kita takut. Sudah terasa? Takut apa? Takut tidak sampai ke bulan Ramadan. Alhamdulillah. Takut paketnya nggak cair. Paket naon lah tuh, Bu? Paket lebaran, paket kuota atau naon? Walju, diuji dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfus, diuji juga dengan berkurangnya harta, berkurangnya jiwa dengan begitu banyak kematian saat ini. Kadang-kadang yang mau mati saja takut mati, ya Bu ya. Padahal kalaupun kita tidak takut, mati mah pasti. Betul? Mau kapan? Tapi yang pasti mati. Kenapa takut ya? Karena pasti. Kemudian kalau kita lihat sifat takut dan sedih itu ada sedikit perbedaan. Kalau sedih biasanya satu perasaan terhadap sesuatu yang sudah kita lewati. Sedih. Kalau takut biasanya dengan sesuatu yang belum terjadi. Betul kan? Betul. Ibu sedih kalau suami meninggal dunia, sudah meninggal dunia, apa akan meninggal dunia kira-kira? Sedih ketika suami sudah meninggal, apa sedih karena suami akan meninggal? Sudah. Kalau akan meninggal? Kalau akan meninggalkan? Takut, bukan sedih. Nah, oleh karenanya di dalam istilah ilmu tasawuf itu, kalau rasa takut itu ada tingkatannya, Bu. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, ada takut atau khauf, bahasa Arabnya takut itu khauf. Ada khauf ghafilin. Artinya rasa takutnya orang-orang yang lupa kepada Allah.
Yang kedua ada khaufnya abidin. Artinya rasa takutnya ahli ibadah. Dan yang ketiga ada khaufnya arifin. Rasa takutnya ahli ma'rifat. Nanti kita ada di level mana? Level ghafilin, abidin, atau arifin. Kalau takutnya ghafilin, biasanya takutnya hanya dengan sesuatu yang pasti akan hilang. Takut cantiknya luntur, padahal pasti. Pasti gak? Makanya jangan stres. Kalau, loh kok kenapa suami saya mengatakan dulu dengan sekarang saya beda? Ya pasti, jangan stres. Justru kalau tidak berubah-ubah, itu yang harus kita khawatirkan. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak normal. Saya tidak pernah berubah. Dari dulu bangor, ayeuna bangor kene. Takut dengan sesuatu yang pasti hilang. Uang kemarin masih ada, sekarang habis. Jangan khawatir. Kemudian terus dalam kehidupan, biasanya kan kehidupan sehari-hari itu yang bisa membuat kita takut. Takut harga minyak goreng mahal. Padahal nggak apa-apa. Mahal tinggal kita naik doanya. Kalau mahal tinggal kita memohon kepada Allah. Satu, ada buat belinya. Yang kedua, ada yang dibelinya. Kalaupun murah, kalau tidak punya uang mah tidak bisa beli. Betul kan? Artinya manajemen otak dan hati kita ini yang harus segera diubah. Mensikapi perubahan hidup di dunia. Karena memang hidup di dunia kita tidak ada yang abadi. Semua akan berubah-ubah. Dan disinilah kita harus siap menghadapi perubahan. Agar rasa takut kita ini tidak membuat sakit diri sendiri. Biasanya begitu. Takut kalau anaknya usia sudah sekian puluh tahun, belum juga ada yang nyanggut. Nyanggut kayak ngusepainya. Atau Pak, da anak saya teh yang laki-laki udah 36. Yang perempuan aja udah 29. Kenapa kita harus susah-susah? Iya kan pingin gendong cucu. Ketahui ibu, nugas baru gain juga ripuh. Betul kan? Ada ibu-ibu yang stres dengan cucunya ya? Kaos ngeunah wae. Yang kedua ada khaufnya abidin. Artinya rasa takutnya ahli ibadah. Bagaimana rasa takutnya ahli ibadah? Rasa takut ahli ibadah selalu berpikir kalau memang ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Itu yang menjadi kekhawatiran, itu yang membuat dia takut. Udah capek ibadah tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak ketika sholat ibu punya rasa takut tidak diterima sholat? Pernah? Salah satunya? Tanda orang yang takut ibadahnya tidak diterima, maaf, kita mau sholat pasti akan mempersiapkan dengan bersuci yang sebaik-baiknya. Karena takut sholatnya tidak diterima, karena ceroboh dalam bersuci. Sementara beda rasa takutnya generasi hari ini dengan generasi dulu. Dulu, mohon maaf, itu saking apiknya orang tua kita mau masuk rumah saja, ketika mau melaksanakan sholat, sandalnya itu diganti dengan sandal jepit yang udah diikat sama rapia ini Bu ya. Itu sandal yang paling bagus Kang Iko. Gak pernah dibawa maksiat. Itu selalu dipakai ganti ketika dari luar mau masuk rumah, ketika mau sholat. Gak pernah beli sandal yang mahal-mahal buat itu. Itu sandal sisa aja. Kalau udah kurang bagus dibawa. Kenapa? Dia begitu hebat dalam mempersiapkan ibadah karena punya rasa takut. Takut sholatnya tidak diterima. Bukan hanya itu Ibu, ketika mau makan saja dia dipilih mana yang benar-benar yakin halalnya. Karena yang dikhawatirkan dari asupan gizi yang tidak halal berimplikasi kepada diterima ibadah, diterima taubat, diterimanya doa, dikabulkannya doa. Sehingga orang-orang yang abidin ini
rasa takutnya benar-benar berpengaruh terhadap perilaku keseharian. Ada rasa takut yang bersifat insting, naluri. Dan itu seringkali terjadi berbeda-beda di setiap manusia. Salah satu contoh, ada ibu-ibu yang takut dengan kecoa, tetapi tidak takut dengan buaya. Betul kan? Takutnya dengan apa, Bu? Yang tidak takut dengan buaya. Ada juga yang takut dengan binatang-binatang yang dipandang tidak membahayakan, dan itu tidak ada hubungan dengan masalah keimanan. Nah, yang dimaksud dengan takut merupakan bagian daripada keimanan itu seperti seseorang yang ketika mau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dia punya rasa takut. Dan takutnya itu bukan karena diawasi, dinilai oleh atasannya. Tapi rasa takutnya ketika mau melakukan maksiat karena merasa ditatap, dilihat oleh yang maha kuasa. Ibu tidak berani berbohong. Kita tidak berani berdusta karena bukan karena manusia, tetapi Allah yang menatap, melihat. Ketika seseorang mau meninggalkan ibadah, dia takut karena memang semua ada ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Apapun yang kita katakan dan apapun yang kita lakukan, di samping kanan dan kiri kita ada yang disebut dengan malaikat raqib dan atid. Kemudian ada seseorang, mohon maaf, diajak maksiat oleh seorang perempuan yang cantik, sudah pasti rupawan, bangsawan lagi. Tetapi ketika dia mau melakukan, datang rasa khaufnya kepada Allah, lalu dia meninggalkan wanita cantik itu sambil berkata, inni akhafullah, aku takut dengan Allah. Aku takut dengan Allah. Wallahu alam, kalau generasi kita sekarang diajak maksiat, bukan ini akhafullah, tapi ini insya Allah. Itu luar biasa. Sampai meninggalkan hasrat syahwatnya karena punya rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tidak akan khawatir dengan suami yang ganteng, yang rapih, kalau suaminya sudah punya rasa takut kepada Allah. Kita juga tidak akan pernah khawatir dengan anak dan istri kita kalau memang kita lihat anak dan istri kita sudah tertanam nilai rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, salah satu kewajiban menanamkan rasa khauf kepada diri, kepada keluarga itu bukan hal yang biasa, tapi justru harus dipaksakan. Ketajaman spiritual kita manakala kita sudah punya kendali khauf, rasa takut kepada Allah ketika mau melakukan maksiat, karena wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Ketika kita berada di tempat maksiat, lalu kita kuat untuk tidak melakukan maksiat, itu kan lebih istimewa dibandingkan kita tidak maksiat karena kita berada di tempat orang-orang soleh. Kemudian bersedih juga ada yang merupakan bagian daripada iman. Seperti bersedihnya ketika kita beristighfar di waktu malam, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menatap diri akan perbuatan maksiat. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan lalu ingat, sadar bahwa setiap kemaksiatan itu akan melahirkan atau mengakibatkan azab dari Allah, dia bersedih atas apa yang pernah dia lakukan. Itulah bagian daripada kesedihan seorang manusia yang merupakan bagian daripada iman. Tapi ada juga naluri, seperti orang tua ditinggal wafat oleh anaknya, wajar sedih. Jangankan kita,
Sekelas Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu putranya meninggal dunia, meneteslah air mata. Sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, apa itu? Apa kata Rasul? Air mata menetes karena aku merasa bersedih dengan ditinggalkannya oleh anak kesayangan. Jadi wajar kalau ibu merasa sedih ketika ditinggal oleh orang yang kita cintai. Sagalak-galakna salaki anger ibu ari maut mah da ibu teh bakal sedih. Moal alhamdulillah numpeng tah salaki nu galak model kitu mah geus alhamdulillah lah hayang mati baheula ngan tidak mungkin. Itu naluri ya Bu ya, wajar. Jangan sampai begini, meni sedih wae ditinggalkan maut tapi rage ku salaki neangan deui we engke teh. Tidak bisa begitu karena memang itu perasaan. Tapi rasa sedih yang paling utama bagaimana ketika kita pernah melakukan kemaksiatan, bagaimana kalau pintu taubat tiba-tiba ditutup oleh Allah, kita meninggal dunia ditutup pintu taubat, itu kesedihan yang tidak, penyesalan yang tidak akan pernah ada manfaatnya. Ketika sakaratul maut kan kesedihan itu akan terasa Bu. Ketika sakaratul maut, manusia diperlihatkan, lihat di dalam surah Al-Waqi'ah, wa antum hina idzin tanzurun. Kamu sekalian ketika sakaratul maut akan diperlihatkan kepada gambaran indahnya sorga dan betapa diperlihatkan pula dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang yang pernah melakukan maksiat akan bersedih, akan menyesal. Dan ternyata orang yang suka melakukan amal soleh juga bersedih dan menyesal. Cuma beda. Bersedihnya orang yang melakukan maksiat karena dia sudah ditutup pintu taubat. Dan bersedihnya orang yang melakukan amal soleh karena dia tidak bisa lagi menambah nilai amal baik. Oleh karenanya, hati-hati ketika kita melakukan kemaksiatan, segera bertaubat. Tetesan air mata ketika kita bangun di malam hari, ingat terhadap dosa, itulah tetesan air mata yang akan memadamkan api neraka.